Perkenalkan, nama saya Roger Leonardo dengan NIM 244003071 dari kelas LG01, dan saya akan menjelaskan salah satu materi operating systems, yaitu I/O Management and Disk Scheduling. Categories of I/O Devices. Perangkat eksternal yang terlibat dalam I/O dengan sistem komputer dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, human readable. Cocok untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer, dan contohnya adalah printer, terminal, tampilan video, keyboard, dan mouse. Yang kedua, machine readable. Cocok untuk berkomunikasi dengan peralatan elektronik. Contohnya seperti drive disk, kunci USB, sensor, dan pengontrol. Dan yang terakhir, communication. Cocok untuk berkomunikasi dengan perangkat jarak jauh. Contohnya seperti modem dan driver jalur digital. Differences in I/O devices. Perangkat dapat dibedakan berdasarkan sejumlah area. Yang pertama, data rate. Perbedaan besarnya antara kecepatan transfer data. Yang kedua, application. Penggunaan perangkat yang digunakan memiliki pengaruh pada perangkat lunak. Yang ketiga, complexity of control. Efek pada OS disaring oleh kompleksitas modul I/O. Yang keempat, unit of transfer. Data dapat ditransfer sebagai aliran byte atau karakter atau dalam blok yang lebih besar. Yang kelima, data representation. Skema pengkodean data yang berbeda digunakan oleh perangkat yang berbeda. Dan yang keenam, error conditions. Sifat kesalahan dan cara pelaporannya. Berikut merupakan typical I/O device data rates. Organization of the I/O function. 3 teknik untuk melakukan I/O adalah program I/O. Prosesor mengeluarkan perintah I/O atas nama proses ke modul I/O. Proses itu kemudian sibuk menunggu operasi selesai sebelum melanjutkan. Interrupt-driven I/O. Prosesor mengeluarkan perintah I/O atas nama proses. Jika non-blocking, prosesor terus menjalankan instruksi dari proses yang mengeluarkan perintah I/O. Jika memblokir, instruksi berikutnya yang dijalankan prosesor berasal dari OS, yang akan menempatkan proses saat ini dalam keadaan terblokir dan menjadwalkan proses lain. Selanjutnya, Direct Memory Access atau DMA. Modul DMA mengontrol pertukaran data antara memori utama dan modul I/O. Design Objectives. Design Objectives terbagi menjadi 2, yaitu efficiency dan generality. Efficiency yaitu upaya besar dalam desain I/O, penting karena operasi I/O seringkali menjadi hambatan. Sebagian besar perangkat I/O sangat lambat dibandingkan dengan memori utama dan prosesor. Dan area yang paling banyak mendapat perhatian adalah disk I/O. Generality diinginkan untuk menangani semua perangkat dengan cara yang seragam. Berlaku untuk cara proses melihat perangkat I/O dan cara sistem operasi mengelola perangkat dan operasi I/O. Keanekaragaman perangkat membuat sulit untuk mencapai keumuman yang sebenarnya. Menggunakan pendekatan hierarkis dan modular untuk desain fungsi I/O. Berikut merupakan model of I/O organization. Buffering. Untuk menghindari overhead dan inefisiensi, terkadang lebih mudah untuk melakukan transfer input sebelum permintaan dibuat, dan untuk melakukan transfer output beberapa saat setelah permintaan dibuat. Block-oriented device. Menyimpan informasi dalam blok yang biasanya berukuran tetap. Transfer dilakukan satu blok pada satu waktu, kemungkinan untuk mereferensikan data dengan nomor bloknya. Disk dan kunci USB adalah contohnya. Stream-oriented device. Mentransfer data masuk dan keluar sebagai aliran byte. Tidak ada struktur blok. Terminal, printer, port komunikasi, mouse, dan perangkat penunjuk lainnya, dan sebagian besar perangkat lain yang bukan penyimpanan sekunder adalah contohnya. No buffer. Tanpa buffer,
OS langsung mengakses perangkat saat dibutuhkan. Dan berikut merupakan contoh no buffering. Single buffer, jenis dukungan paling sederhana yang dapat disediakan oleh sistem operasi. Ketika proses pengguna mengeluarkan permintaan I/O, OS memberikan buffer di bagian sistem memori utama ke operasi. Dan berikut merupakan contoh single buffering. Double buffer, menetapkan dua buffer sistem untuk operasi. Sebuah proses sekarang mentransfer data ke atau dari satu buffer, sementara sistem operasi mengosongkan atau mengisi buffer lainnya. Juga dikenal sebagai pertukaran buffer. Dan berikut adalah contoh double buffering. Circular buffer. Ketika lebih dari dua buffer digunakan, kumpulan buffer itu sendiri disebut sebagai buffer melingkar. Setiap buffer individu adalah satu unit dalam buffer melingkar. Dan berikut merupakan contoh circular buffering. Disk performance parameters. Detail sebenarnya dari operasi I/O disk bergantung pada sistem komputer, sistem operasi, sifat saluran I/O, dan perangkat keras pengontrol disk. Dan berikut merupakan timing of a disk I/O transfer. Disk performance parameters. Saat disk drive beroperasi, disk berputar dengan kecepatan konstan. Untuk membaca atau menulis head harus diposisikan pada track yang diinginkan dan pada awal sektor yang diinginkan pada track tersebut. Pemilihan track melibatkan pemindahan kepala dalam sistem kepala bergerak atau secara elektronik memilih satu kepala pada sistem kepala tetap. Pada sistem movable head, waktu yang diperlukan untuk memposisikan head di track dikenal sebagai waktu pencarian. Waktu yang dibutuhkan awal sektor untuk mencapai kepala dikenal sebagai penundaan rotasi. Jumlah waktu pencarian dan penundaan rotasi sama dengan waktu akses. Seek time, waktu yang diperlukan untuk memindahkan lengan disk ke jalur yang diperlukan. Terdiri dari dua komponen utama, waktu startup awal, waktu yang dibutuhkan untuk menjemur track yang harus dilintasi setelah lengan akses mencapai kecepatan, waktu penyelesaian, waktu setelah memposisikan kepala di atas lintasan target hingga pengenalan retakan dikonfirmasi. Banyak peningkatan berasal dari komponen disk yang lebih kecil dan lebih ringan. Waktu pencarian kata-kata pada hard disk kontemporer adalah di bawah 10 ms. Disk performance, penundaan rotasi. Waktu yang diperlukan untuk area yang dialamatkan dari disk untuk berputar ke posisi yang dapat diakses oleh kepala baca atau tulis. Disk berputar dengan kecepatan mulai dari 3.600 fps untuk perangkat genggam seperti kamera digital hingga 15.000 rpm. First in, first out. Proses dalam urutan berurutan. Adil untuk semua proses, mendekati penjadwalan acak dalam kinerja jika ada banyak proses yang bersaing untuk disk. Dan berikut adalah contoh FIFO. Shortest service time first. Memilih permintaan I/O disk yang memerlukan sedikit gerakan lengan disk dari posisinya saat ini. Selalu memilih waktu pencarian minimum. Dan berikut merupakan contoh shortest service time first. Scan, juga dikenal sebagai algoritma elevator. Lengan bergerak ke satu arah saja, memenuhi semua permintaan yang belum selesai hingga mencapai jalur terakhir pada arah tersebut, kemudian arah dibalik. Menyukai pekerjaan yang permintaannya adalah untuk track terdekat dengan track terdalam dan terluar, dan mendukung pekerjaan yang paling baru datang. Berikut merupakan contoh scan. C-scan atau circular scan, membatasi pemindaian ke satu arah saja. Saat track terakhir telah dikunjungi dalam satu arah, lengan dikembalikan ke ujung disk yang berlawanan dan pemindaian dimulai lagi. Berikut merupakan contoh C-scan. End-step scan, segmentasi antrean permintaan disk
menjadi sub-antrean dengan panjang N. Sub-queue diproses satu persatu menggunakan scan. Saat antrean sedang diproses, permintaan baru harus ditambahkan ke antrean lain. Jika kurang dari N permintaan tersedia di akhir pemindaian, semuanya akan diproses dengan pemindaian berikutnya. Fscan menggunakan dua sub-queue. Saat pemindaian dimulai, semua permintaan berada di salah satu antrean, sedangkan antrean lainnya kosong. Selama pemindaian, semua permintaan baru dimasukkan ke antrean lain. Layanan permintaan baru ditangguhkan sampai semua permintaan lama telah diproses. RAID, Redundant Array of Independent Disks, terdiri dari 7 level 0 hingga 6. Arsitektur desain memiliki 3 karakteristik. RAID adalah sekumpulan drive disk fisik yang dilihat oleh sistem operasi sebagai drive logis tunggal. Kapasitas disk yang berlebihan digunakan untuk menyimpan informasi paritas, yang menjamin pemulihan data jika terjadi kegagalan disk. Data didistribusikan di drive fisik dari sebuah array dalam skema yang dikenal sebagai striping. Istilah ini awalnya diciptakan dalam makalah oleh sekelompok peneliti di University of California di Berkeley. Makalah tersebut menguraikan berbagai konfigurasi dan aplikasi serta memperkenalkan definisi level RAID. Strategi menggunakan beberapa drive disk dan mendistribusikan data sedemikian rupa untuk memungkinkan akses simultan ke data dari beberapa drive, meningkatkan kinerja I/O, dan memungkinkan peningkatan kapasitas secara bertahap. Kontribusi uniknya adalah untuk mengatasi kebutuhan redundansi secara efektif, memanfaatkan informasi paritas tersimpan yang memungkinkan pemulihan data yang hilang karena kegagalan disk. Berikut merupakan contoh RAID levels, di mana N sama dengan jumlah disk data dan M sebanding dengan log N. Unix Buffer Cache pada dasarnya adalah cache disk. Operasi I/O dengan disk ditangani melalui buffer cache. Transfer data antara cache buffer dan ruang proses pengguna selalu terjadi menggunakan DMA. Tidak menggunakan siklus prosesor apapun, mengonsumsi siklus bus. 3 daftar dipertahankan. Free list mendaftar semua slot di cache yang tersedia untuk alokasi. Device list mendaftar semua buffer yang saat ini terkait dengan setiap disk. Dan driver I/O queue mendaftar buffer yang sedang menjalani atau menunggu I/O pada perangkat tertentu. Linux I/O sangat mirip dengan implementasi Unix lainnya. Mengaitkan file khusus dengan setiap driver perangkat I/O, blok karakter dan perangkat jaringan dikenali. Penjadwal disk default di Linux 2.4 adalah Linux Elevator. Untuk Linux 2.6, algoritma Elevator telah ditambah dengan 2 algoritma tambahan, yaitu penjadwal I/O tenggat waktu dan penjadwal I/O antisipatif. The Elevator Scheduler mempertahankan antrean tunggal untuk permintaan baca dan tulis disk dan melakukan fungsi pengukutan dan penggabungan pada antrean. Saat permintaan baru ditambahkan ke antrean, 4 operasi dipertimbangkan secara berurutan. Jika permintaan ke sektor on disk yang sama atau sektor yang berdekatan langsung dengan permintaan yang tertunda dalam antrean, maka permintaan yang ada dan permintaan baru digabungkan menjadi satu permintaan. Jika permintaan dalam antrean sudah cukup lama, permintaan baru akan disisipkan di ujung antrean. Jika ada lokasi yang sesuai, permintaan baru dimasukkan dalam urutan terurut. Jika tidak ada lokasi yang sesuai, permintaan baru ditempatkan di ujung antrian. Deadline Scheduler. 2 masalah muncul dengan skema elevator. Permintaan blok jauh dapat ditunda untuk waktu yang cukup lama karena antrian diperbarui secara dinamis. Aliran permintaan tulis dapat memblokir permintaan baca untuk waktu yang cukup lama dan dengan demikian memblokir proses. Untuk mengatasi masalah ini, penjadwal I/O tenggat waktu baru dikembangkan pada tahun 2002. Penjadwal ini menggunakan 2 pasang antrian. Selain setiap permintaan masuk yang ditempatkan dalam antrian elevator terurut seperti sebelumnya,
Permintaan yang sama ditempatkan di ujung antrean baca vivo untuk permintaan baca atau antrean vivo tulis untuk permintaan tulis. Saat permintaan dipenuhi, permintaan tersebut dihapus dari kepala antrean terurut dan juga dari antrean vivo yang sesuai. Namun, ketika item di bagian atas salah satu antrean vivo menjadi lebih tua dari waktu kadaluarsanya, maka penjadwal berikutnya akan mengirimkan dari antrean vivo tersebut, menerima permintaan yang telah kadaluarsa ditambah beberapa permintaan berikutnya dari antrean. Saat setiap permintaan dikirim, itu juga dihapus dari antrean yang diurutkan. Anticipatory I/O Scheduler. Penjadwalan elevator dan tenggat waktu dapat menjadi kontraproduktif jika ada banyak permintaan baca sinkron. Di Linux, penjadwal antisipatif ditumpangkan pada penjadwal tenggat waktu. Saat permintaan baca dikirim, penjadwal antisipatif menyebabkan sistem penjadwalan tertunda. Ada kemungkinan besar bahwa aplikasi yang mengeluarkan permintaan baca terakhir akan mengeluarkan permintaan baca lainnya ke wilayah disk yang sama. Permintaan itu akan segera dilayani. Jika tidak, penjadwal melanjutkan menggunakan algoritma penjadwalan tenggat waktu. Windows Asynchronous and Synchronous I/O. Windows menawarkan dua mode operasi I/O, yaitu asinkronus dan sinkronus. Asinkronus digunakan bila memungkinkan untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi. Sebuah aplikasi memulai operasi I/O dan kemudian dapat melanjutkan pemrosesan sementara permintaan I/O dipenuhi. Sinkronus. Aplikasi diblokir hingga operasi I/O selesai. I/O completion. Windows menyediakan 5 teknik berbeda untuk menandakan penyelesaian I/O. 1. Memberi sinyal objek file. Yang kedua, memberi sinyal objek acara. Yang ketiga, panggilan prosedur asinkron. Keempat, port penyelesaian I/O. Dan yang terakhir, polling. Konfigurasi Windows RAID. Windows mendukung dua jenis konfigurasi RAID. Hardware RAID memisahkan disk fisik yang digabungkan menjadi satu atau lebih disk logis oleh pengontrol disk atau perangkat keras kabinet penyimpanan disk. Software RAID, ruang disk yang tidak bersebelahan digabungkan menjadi satu atau lebih partisi logis oleh driver disk perangkat lunak yang toleran terhadap kesalahan, FTDisk. Sekian penjelasan mengenai I/O Management and Disk Scheduling dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih.